memang setelah apa? Tadi gue agak ngeliat kayak bayangan pada saat dibuangnya itu dibuang gitu aja, ditumpuk. Ada yang belum. Tadi tangan saya itu sempat masuk ke wilayah mungkin pembantaian massal ini ya. Cuman sebenarnya dari sisi lain, dari dunia lain, ini udah dihinggapi sosok-sosok energi yang negatif yang memang tidak selaras mungkin sama kita yang mungkin energinya lain. Banyak kayak siluman-siluman juga mungkin dari yang bukan di sini ya Pak Ustadz ya sebenarnya. Iya. Mungkin dari yang agak di pinggir-pinggir sana karena sebegitu negatifnya jadi kayak tertarik ke area ini gitu. Tadi saya lihat dari tiba-tiba Pak Ustadz kayak guling-gulingan itu. Iya. Ada apa Pak Ustadz? Jadi ketika kita mau penelusuran di pembantaian sini, saya coba komunikasi. Ternyata saya lihat di situ ada jalan yang menghubungkan dari sana. Tadi kan ada jalan tuh sampai sini mentoknya, tapi ternyata saya lihat itu ada jalan kecil banget. Terus saya ikutin jalan itu. Saya ikutin, ternyata di sini itu saya diadang. Bukan hanya puluhan tapi ratusan. Itu jin ifrit dari ilmu-ilmu hitam yang dia pakai untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tadi sempat menghantam punggung saya dan ternyata di situ itu banyak seperti istana, itu kerajaan yang memang kurang bagus ya di situ. Nah itu kumuh semua itu. Tadi Pak Ustadz waktu saya kesini, perbedaan antara saya menuju sini, saya tadi bilang rasanya nggak enak Pak Ustadz, ini beda lagi. Jadi kawasan di sini itu memang beda lagi dan negatif sekali. Negatif sekali. Rasanya nggak enak gitu, lebih nggak enak lagi dari sana. Dan Pak Ustadz ini jadi tanah ini sebelum ada pembantaian dari sama PKI itu, jadi sebelumnya itu memang dari zamannya Majapahit udah jadi tempat banyak pembantaian juga di sini. Jadi kayak muter gitu loh Pak Ustadz. Pak Ustadz, yang Pak Ustadz lihat sosok yang paling dominan apa Pak Ustadz? Itu mata satu, terus ininya tanduknya itu 3 di atas, rambutnya merah. Oke, pemirsa, Mbak Sarah, kita sebaiknya berdoa dulu di tempat pembantaian itu. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk. Sebelum kita ketemu Mas Tukul sama Mbak Janet, alangkah baiknya kita berdoa. Dan juga semua pemirsa yang ada di TV, di Trans 7 semua ikut berdoa. Mudah-mudahan doa kita sampai ke mereka dan diterima di sisi Allah SWT. Yuk kita cari Mas Tukul sama Mbak Janet. Yuk. Tadi saya lihat Pak Ustadz waktu penelusuran itu sangat kelelahan dan keberat sekali. Apa yang dirasakan? Masya Allah Mas, ketika saya penelusuran sama Mbak Sarah, saya jalan-jalan karena apa? Di situ ada jalan
Saya telusuri, saya ikutin jalan itu. Ternyata di situ udah dihadang oleh bukan puluhan Mas, ratusan jin-jin ifrit Mas. Itu tanduknya 3, terus matanya 1 yang di situ. Saya coba untuk menetralisir keadaan. Takutnya kalau saya langsung biarin itu bisa kesurupan massal. Akhirnya saya coba hadang dan dia langsung menusuk masuk ke tubuh saya. Saya hadang di sini, saya ini dan situ keluar. Mungkin seperti asap apa, saya nggak ngerti itu. Saya sampai jatuh, udah terus berantem, berkumpul di situ. Alhamdulillah saya keluarkan semua dan balik ke sana semua. Dan akhirnya saya lukis. Dan keadaannya ketika melukis itu pun berat sekali. Saya sampai jatuh, terus muter ke situ. Saya ruat, saya ruyah. Sama garam, sama air, dan ini kondisi. Ini apa nih yang digambarkan Pak Ustadz ini? Apa nih? Ini jin ifrit yang memang dia itu udah hidup ribuan tahun di sini, dan dia menusuk dan membisikkan setiap orang yang di sini yang berhati jelek, mungkin seperti pembantian. Di atas itu sebenarnya itu pun ada sosok yang memang mempengaruhi orang-orang untuk berbuat jelek. Ini sosoknya yang dibantai, sebenarnya jin yang itu yang berpengaruh besar. Dan ini juga ada yang saya lihat tadi Mas Tukul sama kepala itu di pojokan kiri kita. Nah, monggo Pak Atmanto, mungkin bisa nambahin apa yang telah digambarkan ini, kebenaran ini. Iya, semua yang digambarkan oleh Pak Ustadz betul semua. Memang keadaan di sekitar sini memang seperti inilah. Yang sering terjadi seperti ini seperti ini buto saya ini buto ya, saya nyebut buto itu aja ya seperti ini juga ada, ini juga ada, semua ini semua ada itu. Bener Pak Ustadz. Mbak Sarah mau nambahin atau Mbak Janet? Aku tadi kaget juga ngeliat yang ini karena memang benar-benar persis seperti yang ada di belakang sih tadi Pak. Apa namanya Mas Tukul? Itu di semak pohon tadi Mbak Sarah. Dan ini memang banyak banget. Jadi mungkin Pak Ustadz bilang ratusan, banyak banget Mas Tukul, dan nggak cuma di bawah, mereka di atas pohon gitu. Kayak gitu aja sih. Mbak Janet mau nambahin? Tadi lagi Mas Tukul ngobrol, ada yang lewat. Terasa banget, jadi kayak apa ya, bikin kita goyang, tapi mungkin beberapa orang nggak ngerasa. Dia kayak orang kayak sosok orang yang kayak nginjak gitu 2 kali. Sekarang saya ngucapin terima kasih untuk Bapak Atmanto. Salam hormat buat keluarga semua. Mudah-mudahan bermanfaat seluruh pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib. Nah, pemirsa, kita menelusuri jembatan fenomenal yang ada di Magetan. Di sana ceritanya ada cerita jembatannya seperti di Ancol. Sosok hantu cantik, ya. Jembatannya namanya jembatan Sadikem. Nah, pemirsa, seperti apa jembatan Sadikem di Magetan? Jangan kemana-mana. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini Pak Ustadz tadi berusaha untuk ngobrol, aku ngelihat mereka mendekat.